Kalau saya tahu memang, tinggal sudah sebagai sekda lebih aman. Tetapi Tuhan mengantar perjalanan saya untuk masuk dalam lingkungan politik dan akhirnya saya berdiri di depannya Bapak Mama semua. Sesepuh saya, Bapak Vita, yang adalah senior. Kami secara pendidikan, beliau ini adalah senior saya. Saya hormat setiap saat sebagai junior dalam struktur junior dan senior dalam korpus kami, sekolah pemerintahan dalam negeri. Yang saya kasih Bapak Oyen, Bapak Ido, Bapak Tom, dan keluarga semua yang ada di sini. Dua-duanya saya yang tadi Bapak Esti sampaikan ada 100 orang, mungkin 100 lebih orang yang saya tahu. Itu makanya saya pikir ini di samping saya cinta karena mine weleo ini cantik. Saya ambil sama gue, mine lewat. Dia cantik, di samping saya suka. Saya pikir ini juga satu saat bisa jadi potensi untuk masuk dalam politik dan benar. Di samping punya potensi yang besar dari dirinya sendiri, karena keluarga yang besar, dia juga punya potensi untuk memberikan dukungan yang besar terhadap perjalanan politik suaminya. Saya tidak salah pilih, cantik, cerdas, dan politis. Yang saya kasih Bapak Ketua Hanura, Bapak Ketua Gerindra, seluruh pengurus, Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Daud, Bapak Yanto Bungo. Ini Bapak Yanto Bungo kemarin berada di sebelah, tetapi setelah mencermati perjalanan politik, konstelasi politik, akhirnya bergabung dengan Paket Rakyat. Yang saya kasih semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini, bapak mamanya saya, saudara-saudaranya saya punya wera semua yang ada di sini, Angule Bagu, Naagu, Wotogu, Anguagu, Kaagu, Aliku, semua yang ada di sini. Ketika saya keluar dari rumah tadi, langkah pertama ketika keluar dari pintu, saya minta pada Tuhan, hari ini saya akan melaksanakan sebuah kegiatan politik yang besar dan berat. Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang baik dan ikhlas hari ini, sehingga semua kegiatan saya diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus saya jalan. Ketika saya sampai di sini, saya merasa berkat Tuhan itu luar biasa pada saya. Bahkan ketika di Bina Tanah tadi, Tuhan sudah menunjukkan bahwa tanda-tanda berkat besar itu diberikan pada saya dengan penjemputan yang luar biasa. Bangkit semangat saya. Bukan menyala, saya semangat, bangkit semangat saya. Kenapa saya tidak bilang menyala? Karena kata menyala itu bisa membawa kita pada hal yang sifatnya terbakar-bakar dan bisa hangus dan bisa jadi abu. Apa yang kita ungkapkan mendekatkan kita pada kenyataan. Sering mengucapkan kata menyala, akhirnya ini Kabupaten Sumber Daya dari ujung ke ujung banyak yang menyala. Rumah-rumah banyak yang terbakar. Tadi juga baru terbakar, satu di Laura, satu lagi di Kudi. Jadi saya sampaikan, saya himbau, sebaiknya jangan sering mengucapkan kata menyala. Karena kata menyala mendekatkan kita pada api, hangus, terbakar, dan menjadi abu. Ucapkan saja kata menang, menang, menang. Paket Rakyat menang. Paket Rakyat menang. Paket Rakyat menang. Ya, ucapan kita di bumi diikat di atas. Apa yang diucap di bumi diikat di atas, itu sudah begitu. Amin. Bapak Mama yang saya kasihi, perjuangan untuk mendapatkan partai memang sesuatu yang sangat berat. Dalam keterbatasan sebagai birokrasi, saya dengan calon wakilnya saya, kami termasuk cukup gelisah menunggu partai ini. Berbulan-bulan kami menunggu keputusan partai. Berbulan-bulan kami melakukan komunikasi. Cukup besar biaya yang kami keluarkan.
untuk terus berkoordinasi dengan teman-teman partai di kabupaten, teman-teman partai di provinsi, dan pengurus partai yang ada di pusat. Tetapi 1-2 bulan tidak cukup. Kami menunggu terus sampai pada mendekati hari ketika kami harus mendaftarkan diri terakhir di KPU. Dan keputusan partai itu baru keluar 2 minggu sebelum pendaftaran di KPU. Proses mendapatkan surat keputusan partai tidak ringan. Dalam keterbatasan yang ada, hanya doa yang kami sampaikan pada Tuhan. Tuhan, jika Kau tidak izinkan kami menjadi calon bupati dan wakil bupati, hentikan sudah ini proses politik. Cuma kami sudah berlayar sampai di tengah. Ya kami malu juga kalau pada akhirnya berlayar sudah jauh, lalu kemudian kami harus putar lagi perahu kembali ke dermaga. Tuhan, jangan permalukan kami. Tetapi kami tidak memiliki apa-apa. Kami memiliki keterbatasan yang luar biasa. Saya ini gaji pegawai negeri sipil dan ditambah dengan gajinya Memeguntung. Kalau disatukan dalam 1 tahun belum cukup untuk dapat 1 partai. Biaya administrasi yang begitu besar. Tetapi Tuhan cukupkan yang kami butuhkan. Dan akhirnya Tuhan memberikan partai yang luar biasa pada kami. Partai yang kami dapatkan, partai yang berkuasa di Republik Indonesia ini. Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo sebagai calon presiden pada waktu yang lalu, dan saat ini telah menjadi presiden Republik Indonesia. Saya diberikan kartu Gerindra dan dikasih pakai jaket Gerindra, masuk sebagai kader Gerindra. Dan Pak Yeremias diberikan kartu Golkar, diberikan jaket Golkar, dan masuk juga sebagai kader Golkar. Itu hal yang tidak pernah kami pikirkan, berkat Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan politiknya kami. Kami mendapatkan sindiran juga selama berproses ini. Ada yang bilang kuah kosong, dan ada paket tertentu yang mengatakan bahwa dia akan melawan kota kosong. Itu sungguh mengganggu psikologi politik kami. Rasa-rasanya kami tidak dapat sudah di partai begitu. Tetapi pada akhirnya Tuhan memberikan di luar yang kami perkirakan. Kami dapat ini partai, 4 partai Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Presiden Republik Indonesia menjadi presiden tahun 2024. Ada juga isu yang beredar selama ini bahwa sekalipun mereka menang di kabupaten, pasti akan kalah di MK. Saya bilang, bagaimana bisa kalah di MK? Partai Gerindra ini ketua umumnya adalah Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin. Jadi pembohongan demi pembohongan yang dilakukan itu akhirnya terpatahkan. Rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang disampaikan itu sebenarnya sesuatu yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Ada lagi yang bilang, paket sebelah, kami punya hubungan dengan orang-orang besar di Jakarta. Jadi paket rakyat tidak punya hubungan dengan orang besar di Jakarta. Presiden sudah orang besar itu, nomor 1 di Republik Indonesia. Menteri-menteri ini mereka dari Koalisi Indonesia Maju, dari Hanura, dari PAN, dari Golkar, dari Gerindra. Yang besar bagaimana lagi di Jakarta ini? Itu begitu. Ini untuk kita tahu bersama. Kemudian ada yang sampaikan bahwa semua infrastruktur jalan listrik yang masuk di Kabupaten Sumber Daya atas perjuangannya satu orang. Tidak begitu. Semua negara ini mengatur sesuai dengan mekanismenya. Jadi kalau keluar uang 25 rupiah pun dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang direncanakan itu ditetapkan. Sudah diasistensi di tingkat pusat, baru keluar itu APBN. Dan itu juga diusulkan oleh pemerintah tingkat bawah, baik provinsi maupun kabupaten. Kami usulkan infrastruktur jalan, jembatan, semua.
kegiatan-kegiatan infrastruktur yang lainnya, seperti infrastruktur listrik juga. Kami usulkan dari sini. Dari mana kami usulkan? Kami usulkan dari aplikasi yang diberikan oleh negara, namanya aplikasi Krishna. Jadi kemarin kalau ada yang bertengkar orang Bapeda dengan paket tertentu terkait dengan turunnya infrastruktur jalan di Kabupaten Sumba Barat Daya, itu karena saling merampas kewenangan. Dan yang paling benar adalah orang Bapeda yang mengusulkan melalui sebuah aplikasi yang diresmikan oleh negara yang namanya aplikasi Krishna. Ya, ada juga orang besar yang pergi di kementerian tanya, di sini yang diusulkan untuk NTT Kabupaten Sumba Barat Daya usulannya apa saja? Dikasih tahu saja. Ini jalan, ini bangunan ini listrik, itu begitu. Tepatnya di mana saja? Ini di sini. Secepatnya setelah itu dia turun. Lalu kemudian menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa saya sudah mengusulkan jalan ini sekian kilometer, saya sudah mengusulkan sambungan listrik ini sekian kilometer, saya sudah mengusulkan bangunan ini sekian banyak. Padahal itu diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui aplikasi yang namanya Krishna. Saya ini sekda. Sekda itu koordinator perencanaan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekda itu ketua tim anggaran pemerintah daerah. Sekda itu mengetahui prosedur, mekanisme keuangan, mekanisme pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi saya dengar, saya ketawa saja. Saya tidak omong nama ya. Tapi semua sudah tahu siapa. Itu begitu. Sudah tahu? Jadi selama 17 tahun kabupaten ini berdiri, perjalanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatannya berjalan belum begitu maksimal, belum begitu optimal. Saya tidak menyalahkan pemerintah yang lama, tetapi ada hal yang mungkin belum disentuh oleh pemerintah yang lama. Ini juga yang kami mau ubah sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Saya ini tim 10 dari pegawai negeri sipil yang pertama kali ditempatkan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Jadi fondasi pemerintahan pertama kali di Kabupaten Sumba Barat Daya ini ada 10 orang yang mengaturnya. Salah satunya saya. Saya mengikuti semua ini penyelenggaraan pemerintah, prosesnya dari awal sampai hari ini. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya saya ikut dari awal sampai saat ini. Lalu kemudian saya juga termasuk orang yang membentuk organisasi-organisasi perangkat daerah pada waktu yang lalu, namanya SKPD pada waktu yang lalu. Jadi kami ini membentuk dinas-dinas, badan-badan, kantor KPU, Bawaslu, lembaga DPRD. Setelah kami bentuk semua ini, lalu kemudian kami mengundang ASN dari luar Kabupaten Sumba Barat Daya untuk datang ke tempat ini. Kami rekrut ASN dari luar untuk datang ke Kabupaten Sumba Barat Daya mengisi struktur yang ada di semua dinas, badan, kantor, bagian yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kabupaten ini terbentuk pada tahun 2007, keluarnya Undang-Undang Nomor 16. Berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya bukan atas inisiatif 1-2 orang saja. Bukan ada atas inisiatif 1-2 keluarga saja. Tidak. Berdirinya Kabupaten Sumba Barat Daya ini menjadi sebuah kabupaten otonom baru atas komitmen seluruh rakyat Sumba Barat Daya dari ujung Kodi sampai ujung Wejewa. Jadi kalau ada yang kemudian mau membangun kekuasaan turun-temurun di Kabupaten Sumba Barat Daya ini, tidak boleh, itu tidak adil namanya. Kita hidup di Kabupaten Sumba Barat Daya, di rumah kita bersama, kita berbagi di dalamnya. Ada solidaritas di dalamnya, ada toleransi di dalamnya, karena ini rumah kita bersama. Lalu kemudian rakyat juga diberi kesempatan untuk berperan membangun Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Jangan mereka saja yang bangun Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Dari suami ke istrinya, dari bapak ke anaknya, sedikit lagi ke cucunya. Saya pikir tidak boleh begitu. Kabupaten ini milik kita bersama, rumah kita bersama ini Kabupaten Sumba Barat Daya. Karena itu rakyat yang lain juga harus diberikan peran untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya ini. Jangan tutup pintu buat generasi lain. Atau jangan menolak ketika
ada generasi lain juga yang mau masuk dalam ruang demokrasi untuk membangun Kabupaten Sumber Barat Daya ini. Bapak Ibu yang saya kasih dan saya cintai, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga di tempat ini yang dengan kebaikan yang begitu besar, penghargaan yang begitu tinggi, dan penjemputan dengan cara budaya yang luar biasa telah menempatkan saya di tempat yang terhormat pada hari ini. Saya hampir menangis tadi. Dan tentunya apa yang dilakukan pada diri saya, oleh keluarga saya, oleh ipar-ipar saya hari ini menjadi catatan di hati saya untuk saya ingat di kemudian hari, dan kehormatan ini saya akan kembalikan jika Tuhan berkenan saya menjadi pemimpin di Kabupaten Sumber Daya ini. Saya anak Nyorlele, anak Beboba juga. Kita semua dalam satu rumpun keluarga Nyorlele Beboba. Kita semua satu darah Nyorlele Beboba. Dulu belum ada WJ Tengah dan WJ Utara, kita satu semua. Kita semua dalam rumpun keluarga WJ Timur. Hanya karena pemisahan administrasi saja sehingga WJ Utara ada, WJ Tengah ada. Kalau begitu, pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya tidak kampanye. Saya minta izin kepada Bapak Mama semua, berikan doa pada saya untuk perjuangan yang begitu berat dan besar ini. Saya tidak punya apa-apa, saya hanya punya hati, dan saya berharap besar dukungan daripada darah dagingnya saya dari Nyorlele Beboba ini untuk mengantar saya pada tanggal 27 November tahun 2024 menuju pada pertandingan politik yang sebenarnya untuk memenangkan pertarungan politik di Kabupaten Sumber Daya ini, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saya tidak kuat kalau saya sendiri. Saya membutuhkan keluarga, saya membutuhkan sahabat, saya membutuhkan kenalan, dan saya membutuhkan saudara-saudara saya dari Dapil 2 ini. Tadi kalau Pak Ketua Hanura bilang sudah ada angka dasar di Dapil 2 ini. Angka dasar saya 2. Dapil 2 ini angka dasar saya, dan Dapil 1 Kota Lora juga dapil dasar saya. Paket rakyat ini kuat. Setelah saya menyusuri seluruh kecamatan, saya turun dari titik ke titik, kampung ke kampung, pertemuan dari tempat ke tempat, saya diundang. Bahkan saya tidak mampu untuk memenuhi undangan karena jadwal terlalu padat. Saya tidak menanggung apa-apa dalam setiap pertemuan. Saya diundang untuk hadir saja, untuk mensosialisasikan diri saja, untuk memperkenalkan diri saja sebagai paket rakyat. Saya melihat ada kekuatan yang besar yang mengalir untuk mendukung paket rakyat ini. Kekuatan di WJ Utara, kekuatan WJ Timur, kekuatan WJ Tengah, saya rasakan begitu besar. Bukan karena pertemuan di sini saja saya lihat, tetapi saya sering turun di kampung-kampung, di desa-desa. Saya melihat ada keikhlasan untuk memberikan dukungan besar kepada paket rakyat. Di Lora, di kota juga dukungan besar buat paket rakyat. Kalau tidak percaya yang saya sampaikan, coba telepon saya mereka di sana. Betul ini paket rakyat kuat di kota dan Lora atau tidak? Atau jalan-jalan di sana, coba cek-cek. Demikian juga di Kodi. 4 Kodi ini saya turun ulang-ulang kali. Ada hal yang menguntungkan kami secara peta politik. Saya Bapak Wejewa, Mama dari Kodi, dan wakil saya Bapak dari Kodi, mamanya dari Wejewa, sehingga saya pastikan Wejewa Selatan kami menang mutlak. Saya sudah turun di sana. 4 kecamatan Kodi ini kami kuat, arus dukungannya besar sekali. Nanti kalau tidak percaya, coba telepon orang-orang sana atau turun di kecamatan Kodi, 4 kecamatan ini. Bagaimana dengan paket rakyat di sana? Kalau begitu, hari ini Bapak Mama tidak salah hadir di sini untuk memberikan dukungan pada saya. Dukungan ini saya pertanggungjawabkan. Saya tidak permalukan Bapak Mama yang ada di sini. Pada saatnya nanti, tanggal 27 November tahun 2024 ini, saya akan memberikan bukti bahwa saya tidak mempermalukan Bapak Mama saudara-saudara yang dukung saya. Paket rakyat dengan keyakinan penuh, saya yakin akan memenangkan pertandingan politik
pada tahun 2024 ini. Saya yakin itu. Dan perjuangan politik saya seperti kemarin Mama Guntur masuk 2 periode ini. Saya sering bilang sama Mama Guntur, bukan persoalan kita aja yang malu kalau kita maju, tapi persoalannya orang yang mendukung yang malu ketika kita maju. Beban batin, beban moral mereka di tengah-tengah pendukung yang lain, itu yang mereka pertanggungjawabkan. Kasihan pendukung kita, kalau sudah bilang maju, pastikan kita harus menang. Saya sudah tahu juga, saya sudah atur juga langkah, saya sudah melihat juga konstelasi politik ini. Saya berani maju lepaskan sekdanya saya masih 8 tahun. Karena saya sudah hitung semua ini. Badai, ombak besar yang saya hadapi, saya sudah hitung dia punya tinggi ombak, saya sudah hitung dia punya kencangnya angin. Saya yakin saya bisa berlabuh di dermaga tempat yang saya tuju. Jadi tidak usah khawatir dukung paket rakyat. Paket rakyat pasti menang. Demikian saja beberapa hal yang saya sampaikan. Saya tidak berkampanye menyampaikan visi misi karena ruang itu belum diberikan oleh penyelenggara pemilu KPU. Saya memperkenalkan diri dan berterima kasih mengajak semua untuk memberikan dukungan pada paket rakyat. Saya memberikan sedikit peta gambaran kekuatan paket rakyat kepada Bapak Mama, saudara-saudara semua untuk memperoleh gambaran kekuatan paket rakyat yang didukung ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Paket rakyat.